Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya atas nama Presti Burandobo dengan stambuk 182254 ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu berupa tugas untuk penilaian final praktikum pemrograman berorientasi objek. Dalam aplikasi terdapat dua interface, yaitu user login, dan form untuk menampung data yang nantinya akan dikirim dalam database. Di form login terdapat dua field, yaitu username dan password. Bentuknya JText field dengan JText password. Untuk isiannya diinisiasikan dengan komponen yang terdefinisi, dan untuk di text field passwordnya saya akan set teksnya 0, jadi nanti kosong, tidak ada lagi bentuk bundar-bundar di sini. Akan ada kasus di sini jika kita mengklik tombol login, sedangkan untuk tombol keluar akan keluar tanpa ada kasus pemilihan kasus, ada casting. Login, jika username-nya kosong dan passwordnya juga kosong, maka akan muncul pesan berupa username dan password kosong dengan title-nya login failure, gambarnya warning message. Akan ada request fokus terhadap username dan teks dan password. Jika tidak kosong, kedua-duanya tidak kosong, maka dikasuskan lagi, di casting lagi. Jika username-nya sama dengan nama pendek saya, Ries, jika username-nya diubah ke huruf kecil dan akan sama dengan nama pendek saya, Ries, juga passwordnya nanti akan sama dengan 182254 dari stambuk saya, maka akan tampil pesan sukses login, title login sukses, dan bentuknya, tipe dari option pen-nya adalah information message. Lalu muncul form baru untuk mengisi data pasien, dan ini akan disembunyi. Jika teks username-nya empty, teks username-nya saja yang empty, maka sama seperti yang di atas, akan tampil pesan berupa username kosong. Begitu juga kalau teks passwordnya kosong, maka dapat pesan bahwa password kosong, dan akan dipilih field yang mana kosong. Jika username, maka field username akan difokuskan. Kalau password, maka field passwordnya akan difokuskan. Kasus terakhir, jika salah, maka muncul pesan username password atau password salah dengan title login failure dan bentuk warning. Ya, untuk mencoba bisa saya tunjukkan. Misal ini nggak masalah, yang penting nanti di under dikasih lowercase, karena persepsi dari
model login ini hanya satu username saja dari setiap orang, setiap akun. Browsernya Stambuk saya dan login sukses. Akan muncul biodata pasien. Saya coba ulang untuk run. Jika username dan passwordnya kosong, akan muncul pesan login failure. Username dan password kosong. Jika username-nya yang kosong, username kosong. Jika username-nya ada tapi passwordnya kosong, password kosong, misal username-nya ada dan passwordnya juga ada, maka muncul pesan username atau password salah. Untuk case benar, untuk case true-nya sukses lagi. Dalam form biodata pasien akan ada field menampung nama, combo box untuk menampung nama depan, semisal laki-laki maka Mr. atau Tuan, kalau perempuan Mrs. atau Puan. Usia saya menampung sampai angka 200, bulan sampai 12 dan hari sampai 31 dengan perulangan. Untuk agama akan diambil dari database berupa kode, dan jika dipilih maka muncul penjelasan atau nama dari agama yang kita pilih. Kalau saya kasih AP002 maksudnya agama pasien yang kedua, itu juga selanjutnya. Kalau kembali ke opsi maka kosong kembali. Pendidikan TS tidak sekolah, SD sekolah dasar, S1, S2, S3 sarjana. Kalau tekan opsi tidak ada. Begitu juga untuk jenis kelamin. Jika 001 untuk laki-laki, jika 002 untuk perempuan, tekan opsi kembali maka kosong. Untuk text field-nya di samping combo box agama, combo box pendidikan, combo box jenis kelamin tidak dapat diisi atau enable-nya false. Seperti ini. Berbeda dengan text field yang lain bisa diisi, semisal nama dan yang lainnya. Text field ID untuk menampung nomor unik yang menjelaskan diri atau identitas dari pasien. Telepon adalah nomor telepon dari pasien, alamat lengkap, detail dari alamatnya pasien yang di luar dari provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan. Untuk provinsi, dari keadaan awal jika belum dipilih provinsi seperti ini, akan membuat kabupaten, combo box kabupaten atau kota, combo box kecamatan, dan combo box kelurahan atau desa itu tertutup, jadi belum di enable.
proses yang terjadi dalam pengisian biodata pasien ini akan terbagi nantinya menjadi dua, yaitu proses save dan proses exit. Untuk save saya akan jelaskan di bagian selanjutnya, sedangkan untuk exit saya akan jelaskan sekarang. Kalau exit yang dilakukan seperti ini, keluar. Sebelum lanjut, saya mau menjelaskan bagian dari database yang menampung data pasien. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 database. Database transaksi di sini ada 3, yaitu pasien, alamat, dan umur. Transaksi untuk headernya ini sebenarnya pasien dan detailnya alamat dan umur. Di mana dalam database pasien, data agama, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, jenis kelamin, dan nama depan atau prename diambil dari tabel master. Begitu juga data transaksi untuk tabel transaksi detail berupa tabel alamat dan umur akan mengambil dari tabel pasien yang selanjutnya akan disebut sebagai tabel master untuk tabel alamat dan tabel umur. Tabel alamat memuat detail alamat, yaitu alamat lengkap dan untuk kecamatan, kelurahan, kota, dan provinsi cukup diwakili oleh kelurahan, di mana setiap kelurahan akan memiliki satu ID yang akan masuk dalam alamat, dan setiap kelurahan terikat pada satu kecamatan. Begitu juga seterusnya terhadap kecamatan terhadap kota, dan provinsi. Untuk melihat datanya, akan masuk ke NetBeans. Saya menggunakan fitur dari NetBeans. Yaitu service database. Di service database-nya sudah saya set untuk display name-nya, saya boleh ubah database dari final rak WBO. Oke. Dan untuk URL-nya seperti ini, jadi bc.2 mysql.2/2 kali localhost 3307, yaitu port MySQL saya, nama tabel, dan selebihnya ini atribut bawaan yang dibutuhkan. Usernya root dan passwordnya 0. Nanti akan ada diminta kalau sudah mau connect. Coba disconnect. Kita connect kembali. Oke, ya muncul ya. Final gitu. Ini kalau khusus satu database, dia akan tampilkan ada database seperti ini, kecuali root levelnya berupa indeks dari MySQL akan muncul database saja. Bisa diklik kanan dan connect sama seperti ini dari tadi, tapi saya sudah melakukan sebelumnya, jadi saya tidak melakukan itu lagi. Lihat tetap untuk tabelnya tetap 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Saya
coba execute command. Ini sama saja kita pakai cmd. Tabel transaksi dari tadi ada pasien dan umur dan alamat. Coba select bintang from pasien. Untuk di runningnya seperti biasa run file, shift F6. Nah, terlihat di sini. Coba kasih keluar. Terlihat bahwa di dalam database pasien terdapat 5 dengan ID-nya auto increment. Beberapa sudah saya hapus, makanya untuk angka 2 dan 4 tidak tampil karena pernah saya hapus. Akan muncul seperti ini. Semisal yang ID terbaru, untuk pasien terbaru mendapatkan ID yang teratas yaitu 8, atas nama Presley, agama, kode agamanya ini, ID agamanya 4, pendidikan ID-nya 6, pekerjaan 1, dan selanjutnya. Sedangkan kode seperti ini akan tersimpan sesuai yang diinputkan di GUI nantinya. Telepon juga begitu, dan printer juga begitu. Saya coba select bintang dari tabel transaksi lainnya, yaitu umur, yang memuat umur dari pasien. Ya, untuk misalnya pasien terbaru, yaitu saya dari tadi, dengan ID pasien 8, tahunnya 20, bulannya 6, harinya 2. Mungkin ada pertanyaan kenapa buat beberapa ID itu sudah tidak ada. Itu karena kemarin pada saat saya testing jadi ada kesalahan, jadi saya hapus. Untuk tabel alamat, saran file lagi. Untuk kode dari pasiennya 8 akan tersimpan detail alamatnya, Gria Batas Kota, kode kelurahannya sebagai berikut. Selanjutnya, jika ada yang mau dilihat dari database, saya akan lewat NetBeans saja. Kalau masuk ke form pasien, semisal saya kasih nama Ipman dengan nama depan yaitu Mister atau Tuan. Usianya sudah 22 tahun, 7 bulan 31 hari atau sampai 30 hari. Agamanya semisal Kristen Katolik atau bisa juga yang lain. Kalau mau pendidikan terakhirnya sarjana, pekerjaannya sebagai semisal pensiunan. Status pernikahannya sudah menikah, jenis kelaminnya laki-laki. Nomor ID-nya 730 90 80 55 745. HP-nya semisal 081 225 9 dan sekian.
Alamat lengkapnya Jalan Semada, nomor 90. Provinsi, misalnya Provinsi Sulawesi Selatan juga. Kota atau kabupatennya di Makassar. Mana Makassar? Lalu kecamatan Biringkanaya, juga kelurahannya kelurahan Blorokeng. Jika saya klik button save, jadi data berhasil di input. Untuk memastikan apakah pasien IPMEN ini sudah ada di database, saya bisa running. Select bintang from pasien. Kan file sudah masuk dengan ID pasien IPMEN sebagai 9. Select bintang from umurnya IPMEN dari tadi 22 tahun ya. 22 tahun 7 bulan 30 hari. Sebaran file dengan ID-nya 9. ID 9 22 tahun 7 bulan dan 30 hari. Kalau alamatnya alamat ya, kode pasiennya 9, Jalan Sumedang dengan kelurahan 66659. Ada ID kelurahan dari Biringkanaya, kecamatan kelurahan Blorokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Poin-poin penting dalam interface pengisian database pasien ini saya akan jelaskan. Saya cukup kecil dulu supaya mudah untuk diidentifikasi letak dari metode-metode yang terdefinisi dalam penanganan tragedi atau pendefinisian item atau syarat-syarat. Sini ada banyak metode yang saya gunakan dalam pembuatan form ini. Pengisian data pasien ada initial komponen, init komponen, ada untuk memuat segala komponen yang ada dalam form, ada juga check connection. Check connection dan install untuk check connection dulu. Check connection ini akan memuat item berhasil melakukan koneksi pada tabel G-label. Bagaimana cara kerjanya? Jadi check connection akan melakukan percobaan untuk mencek com.mysql.gdbc.driver. Jika ada, maka ditulis kelas driver ditemukan. Lalu lanjut ke coba untuk membuat sebuah koneksi terhadap database, yaitu ini JDBC MySQL localhost dengan port number 3307, database-nya final.pbo, usernya root dan passwordnya null. Jika tidak berhasil melakukan koneksi, akan muncul di label report berupa gagal melakukan koneksi database. Jika berhasil, maka menuliskan berhasil koneksi. Jadi
Kalau berhasil membaca kelas, labelnya akan diganti, teks labelnya akan diganti dengan berhasil melakukan koneksi. Jika berhasil mencari kelas tetapi gagal melakukan koneksi, dari tulisan kelas driver ditemukan akan diubah menjadi gagal melakukan database. Jika gagal dari awal mencek kelas dari package ini, berikut package driver MySQL, akan ditulis kelas driver tidak ditemukan. Lanjut untuk onStart ini sebagai metode default ketika dijalankan. Jadi pertama ada beberapa variabel, list provinsi, list city, list kota, list dis, dan list di sini untuk kecamatan yang terakhir. Itu untuk mendapatkan item, isi dari item yang terpilih dari combo box provinsi. Begitu juga untuk combo box kecamatan dan kota. Untuk kota digabung ke dalam city dan list city, dan kalau kecamatan di list district. Lalu untuk CB tahun, yaitu combo box tahun, akan memuat angka dari 1 sampai 200 dengan perintah add item pada combo box tahun. Lalu begitu juga untuk bulan, akan di add item sebanyak 12 dari 1 sampai 12, lebih kecil sama dengan 12. Begitu juga dengan hari. Yang perlu diperhatikan ketika menambah item seperti ini, angka diubah, dikonvert dulu ke string value of I. Itu selanjutnya saya buat satu metode add item db, namun metode add item db ini overloading. Jadi ada yang 2 parameter, ada yang 3 parameter. Gunanya add item db ini akan memberikan isian terhadap combo box yang memerlukan isian atau isian item dari database, misal prename, agama, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, dan jenis kelamin. Juga tidak lupa dengan alamat dari pasien sebesar provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan. Ya, untuk add item db yang pertama, membuat connection dengan variabel con dari driver manager URL-nya dari tadi. String di sini dimaksudkan untuk query-nya, yaitu select nama from, ini walaupun bukan nama, misalnya bintang juga boleh. Select nama from table merupakan parameter dari ini, metode. Iya, tadi saya lupa bahwa 2 parameternya ini adalah anci combo box string, itu tipe khusus ini combo boxnya, dengan nama combo dan string table. Jadi select bintang from table. Statementnya akan dibuatkan dari kelas connection, lalu terbuat kelas statement dengan variabel st atau objeknya st. Untuk result setnya akan menampung hasil dari select ini, perintah query select dalam nama variabel rs. St statementnya dot execute query dari query-nya, yaitu select nama from table. Jika resultnya next atau berpindah, maka combo box-nya akan combo
combo yang dipilih. Ketika metode dipanggil, akan ditambahkan item dari result set, lalu diambil isiannya berupa kolom dari nama, isian dari kolom nama dikonvert ke string. Tidak terlalu jauh berbeda dengan item DB, tapi di sini kolomnya tidak didefinisikan seperti yang di atas, yaitu kolom nama. Di sini ditambah satu parameter string kolom, yaitu nanti digunakan pada penambahan. Ya, tepatnya penambahannya di dalam while. Selain itu, poin-poin pentingnya ini tidak terlalu jauh berbeda, jadi saya bisa coba satu saja dulu. Di event item, ketika baru dijalankan, combo box provinsi akan enable, sedangkan kecamatan, kota, kelurahan akan disable. Ini memaksa user untuk memilih dulu provinsi, lalu ke kota, lalu ke kecamatan dan kelurahan. Jika item penanganan tragedi, jika combo box provinsi itu berubah, jika isian dari combo box provinsi yaitu cb provinsi.getSelected item.toString to lowercase tidak sama dengan less proof, yaitu untuk menyimpan provinsi yang terakhir, karena jika user mengganti provinsi juga akan berganti dengan kota, kecamatan, dan kelurahannya. Jadi saya buatkan casting dulu. Lalu jika memang tidak sama atau berubah, provinsi yang dipilih berubah, maka less proof akan diubah menjadi item yang dipilih oleh user. Lalu cb kota.set modelnya menjadi opsi. Maksudnya adalah ketika berubah provinsinya, maka cb kota di sini juga berubah, otomatis berubah. Saya kasih kembali ke bentuk default, yaitu opsi. Jadi tidak ada lagi proses ini pemilihan, menghindari penginputan nanti jika memilih kota atau kabupaten yang tidak ada dalam provinsi yang dipilih oleh user. Lalu ada casting jika less proof-nya tidak contains dengan opsi. Maksudnya jika isi dari yang dipilih oleh user sekarang itu, provinsi yang dipilih oleh user sekarang itu bukan opsi, maka cb kota .enable-nya false. Jika yang lainnya, jika misalnya memilih item yang ada di dalam wilayah Indonesia, maka select bintang from kota. Ini untuk query kota, mengisi combo box kota, di mana ID proof-nya adalah ini harus dalam kurung select ID from provinsi where namanya sama dengan ini kutip, namanya adalah cb provinsi yang dipilih get selected item.toString. Ini juga sebenarnya boleh diganti dengan less proof, lalu ditutup dengan kutip untuk di query order by kota
nama, maksudnya di order berupa berdasarkan nama dengan dari A sampai ke Z. Lalu menggunakan metode add_item_ref, str, dan kotak. Lalu cb kota yang dipilih nanti itemnya pada indeks ke 0. Untuk memperjelas bagaimana cara kerja menarik item dari kota, saya klik item refnya, item ref, kita coba di situ. Nah, ini item refnya juga sama seperti panggil add item db, dia overloading. Ada dalam bentuk JText field. Ini sebenarnya untuk mengeksekusi agama, pendidikan, dan jenis kelamin berubah. Yang berubah akan text fieldnya akan menampilkan data. Lalu untuk refnya, item refnya yang provinsi kurang lebih seperti biasanya membuat kelas koneksi, membuat statement, lalu result set, dan target. Maksudnya combo di sini, combo box bisa diganti combo kalau mau. Add item dari hasil result setnya ini, yaitu query yang dari tadi dimaksudkan, qr, dengan kolom yang dipilih adalah nama. Jadi nama dari kota, nama dari, kalau misalnya combo box kota yang berubah, maka nama dari kecamatan, nama dari kalau kecamatan yang berubah, nama dari kelurahan akan ditambahkan. Ini untuk generalisasi saja. Untuk yang dari tadinya, jika combo box agama, pendidikan, yang jenis kelamin berubah, kurang lebih juga akan menggunakan item ref yang seperti di bawahnya. Tapi di sini yang membedakan sebenarnya hanyalah targetnya, gitu. Karena perintahnya adalah rs set text, dan sedangkan kalau combo box add item, ya sekira cukup sampai di situ untuk validasinya. Sedangkan untuk menyimpannya akan terbagi atas save data pasien, save alamat, save umur sesuai dengan jumlah tabel dalam database yang merupakan tabel transaksi. Jika datanya lengkap, itu akan mulai memeriksa data lengkap. Jika tidak ada yang kosong dari setiap teks atau JText field, akan kembali sebagai akan disimpan dalam variabel st. Dan jika tidak ada yang item dari combo box yang ada dalam form ini yang memuat kata opsi, akan didankan dengan st, variabel st itu. Dan jika memang tidak ada yang kosong dan tidak ada yang memuat opsi dalam combo box, akan kembali ke true. Dan jika true, nantinya akan di save data pasien, save alamat pasien, save umur pasien. Save data pasiennya untuk tabel pasien, saya pakai prepare statement seperti ini. Mengambil prepare statement dari kelas koneksi, itu insert into tabel pasien dengan atributnya nama, agama, dan sebagainya, dengan value-nya pendatanya. Nanti akan saya setup di sini.
untuk tanda tanya pertama atau variabel pertama yaitu nama, saya ambil saja dari txt nama, sedangkan yang ke-7 dan ke-8 yaitu ID dan telepon saya ambil juga dari teks. Yang lainnya saya akan ambil dari database karena bentuknya relasi. Jadi bentuknya pertama saya mengambil ID karena bentuknya int, saya buatkan saja ini variabel, yaitu variabel prename untuk membuat ID, get ID. Ini sebuah metode juga, bentuknya kurang lebih sama dengan add item, yaitu ada query-nya atau query-nya adalah select kode from prename, tabel prename where nama, yang mana namanya adalah item yang dipilih dalam form oleh user, lalu nilai returnnya nanti adalah kode. Jadi kode di sini sebagai ID dari prename yang dipilih. Itu juga agama, pendidikan jika yang ID pasien. ID pasiennya di sini get ID, cuman query-nya berbeda. Sebagai parameter untuk mengisi alamat nantinya, saya akan menggunakan ID pasien, tapi itu akan di save alamat dan save umur. Jika gagal nanti dalam men-save, maka akan muncul pesan gagal menemukan data pasien. Lanjut ke save alamat. Save alamat juga menggunakan prepare statement dengan query-nya yaitu insert into tabel alamat, kode detail alamat, dan kelurahan. Nah, kalau untuk detail alamatnya saya langsung saja ambil dari alamat lengkap teksnya, jadi txt alamat.getText. Sedangkan untuk kelurahan itu saya ambil dari variabel kelurahan, yaitu mengambil ID dari select query select ID from kelurahan, yang mana namanya adalah kelurahan, combo box kelurahan yang dipilih oleh user. Kolom yang diambil adalah kolom ID. Untuk ID pasien, karena menambahkan alamat harus menggunakan ID pasien seperti ini. Kode dari alamat itu merupakan referensi atau foreign key dari ID pada tabel pasien. Jadi perintahnya select max ID, maksudnya max ID di sini karena setiap penambahan pasien pasti ID-nya bertambah, auto increment from pasien, dan yang dipilih adalah max ID. Nama kolomnya nanti sebagai max ID sesuai perintah. Dan sama seperti set umur pasien, kalau gagal nanti akan timbul pesan gagal. Save umur juga, umur kurang lebih sama, akan menggunakan prepare statement. Statementnya insert untuk umur, ID, tahun, bulan, dan hari. Untuk ID pasiennya di sini select max ID karena auto increment, yang data yang baru dimasukkan from pasien dengan kolom yang diambil adalah max ID. Untuk tahun akan mengambilkan dari combo box tahun yang dipilih dan diubah menjadi string. Lalu bulan juga begitu, combo box bulan dan item yang dipilih diubah menjadi string. Dan seperti itulah. Sekian dari presentasi final saya. Jika kurang bagus, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.